wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Natasha dengan NIM 50200124005 dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan memaparkan tugas BTP dari Ibu Siti Aryati Jihad SOS MPD. Tugasnya yaitu mereview video dari kisah seorang adit yang mempunyai rumah makan gratis. Adapun pesan-pesan yang dapat kita ambil dari kisah seorang adit yang mempunyai rumah makan gratis tersebut, yang pertama, ikhlas. Dalam ceramahnya, Adit menekankan bahwa keikhlasan bukan hanya menerima takdir, tetapi juga melepaskan ekspektasi berlebih terhadap dunia. Ia mengajarkan kita untuk belajar menerima kenyataan sekecil dan sepahit apapun itu. Kita tidak akan pernah benar-benar bisa tenang kalau masih berharap sama manusia. Keikhlasan bukan soal menyerah, tapi soal memahami bahwa Allah punya rencana lebih indah. Ketika kita tulus, maka hati akan lebih ringan. Yang kedua, amalan-amalan kecil yang berdampak besar. Adit sering mengangkat kisah orang-orang biasa yang melakukan hal-hal sederhana, menyisihkan uang jajan untuk bersedekah, menolong tetangga yang kesusahan, atau bahkan hanya menyapa dengan senyuman. Semua itu mungkin kecil di mata manusia, tapi bisa jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, ibadah bukan cuma di masjid saja. Ia mengingatkan bahwa ibadah sosial seperti memaafkan, membantu sesama, menjadi anak yang berbakti adalah bentuk ibadah yang sering dilupakan. Ada orang yang sholatnya rajin tapi lisannya tajam, ada yang puasa tapi hatinya kering dari kasih sayang. Yang keempat, berubah jangan nunggu siap. Pesan pamungkas Adit sangat kuat yang kalau kamu nunggu sempurna untuk mulai berubah, kamu tidak akan pernah berubah. Hidup ini singkat. Ajal tidak menunggu kita benar. Jangan tunggu waktu yang tepat, karena waktu terbaik adalah sekarang. Bahkan kalau kamu baru belajar, baru bertaubat, Allah telah menyambutmu. Allah itu Maha penerima taubat. Tidak peduli kamu pernah sekotor apapun itu. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang ditekankan Adit rumah makan gratis tersebut, yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah 286, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini sering jadi penguat bagi yang sedang merasa lelah, merasa tidak kuat, atau hampir menyerah. Adit mengajak kita untuk yakin jika kita diberi ujian, itu artinya kita mampu melewatinya karena Allah tahu kita bisa. Adapun yang kedua, saya akan mereview kisah dari seorang istia, yaitu ikhlas walau dijahati. Di sini dia bertanya jawab dengan Ustadz Hananataki. Yang pertama itu memaafkan. Ustadz Hananataki menekankan bahwa memaafkan tidak selalu berarti melupakan. Terkadang kita benar-benar sudah memberi maaf, tapi hati masih berbekas. Hal ini sangat manusiawi dan perlu disadari. Ayat yang relevan, balaslah dengan cara yang lebih baik, niscaya orang antara kamu dan dia menjadi permusuhan laksana, sudah menjadi teman karib. Quran Surah Fussilat, Surah ke-41 ayat 34. Ayat ini mengajarkan merespon benci dengan maaf, bukan emosi, agar hubungannya kembali hangat. Yang kedua, ikhlas dalam memaafkan. Proses ikhlas itu butuh usaha. Kita terbiasa memaafkan karena tuntutan, tapi mencapai ikhlas yang lahir dari hati adalah perjuangan. Ayat yang relevan, dan balasan suatu kebaikan adalah kebaikan pula. Quran Surah Ar-Rahman Surah ke-55 ayat 60. Ayat ini mengingatkan bahwa balik memberi kebaikan adalah hal yang utama. Yang ketiga, meredam luka dengan kesabaran. Jika perasaan terluka muncul lagi, tidak masalah, itu manusiawi. Namun cara terbaik mengatasinya adalah dengan kesabaran dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang relevan, dan al-mu'minun, orang-orang yang beriman, orang-orang yang sabar dan mereka
dan khusyuk ketika menyembah. Quran Surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 1-2. Sabar jadi kunci dalam menjaga hati dan kembali fokus. Yang terakhir, mengubah diri dengan memaafkan. Memaafkan sebenarnya memberi tanda kekuatan, bukan kelemahan. Ini bentuk dari hijrah batin, sebuah lompatan dari kepedihan menjadi kebersihan hati. Ayat yang relevan, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 195. Allah menyukai hamba yang terus istiqomah dalam kebaikan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.